Indonesia Emas 2045. Kalian pernah dengar istilah ini gak sih sahabat Beni? Ide, gagasan, atau wacana tentang Indonesia Emas 2045 ini muncul sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang nasional punya Indonesia yang direncanakan untuk tahun 2025 sampai 2045. Alasan kenapa harus 2045? Karena di tahun tersebut Indonesia genap berumur 1 abad. Jadi bisa sekaligus sebagai hadiah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya istilah Indonesia Emas sudah muncul sejak tahun 1996. Di tahun 1996, pemerintah Orde Baru sudah mengusung Indonesia Emas dengan visi untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia supaya bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera. Dengan 4 pilar utama, yaitu sumber daya manusia yang unggul, demokrasi yang matang, pemerintah yang baik, dan keadilan sosial. Nah, di era sekarang dilanjutin deh visinya sampai ke tahun 2045 nanti. Ide ini kemudian dituangkan ke dalam sebuah rencana, yaitu program pemerintah dalam jangka yang panjang. Gagasan ataupun wacana terkait Indonesia Emas 2045 di umur 100 tahun ini artinya Indonesia lagi ngalamin usia emas. Tapi emas ini bukan artinya perhiasan ya. Lebih kepada generasi yang punya peran penting buat negara jadi lebih baik. Emang Indonesia harus nunggu usianya jadi 100 tahun dulu ya biar punya generasi emas? Sebenarnya setiap zaman Indonesia itu pernah punya generasi emasnya loh, yaitu generasi yang memiliki dampak signifikan pada perubahan negara dan juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kamu tahu nggak generasi mana aja? Generasi pertama yang disebut dengan generasi emas adalah mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, para pejuang seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, dan banyak pejuang lainnya berhasil mengakhiri kolonialisme yang telah berlangsung lebih dari 3 abad di Indonesia. Generasi ini berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Keberanian, pengorbanan, dan visi dari generasi ini membawa Indonesia jadi negara yang merdeka, teman-teman. 20 tahun setelah merdeka, yaitu di tahun 1965, Indonesia kembali mengalami krisis yang parah, teman-teman. Seperti hiperinflasi dan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Akibatnya, pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi. Nah, pada masa inilah muncul generasi baru yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu generasi 1965. Mereka berperan penting dalam peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Meskipun periode ini penuh dengan kontroversi dan tragedi seperti peristiwa gerakan 30 September, namun peralihan kekuasaan ini membawa perubahan yang signifikan bagi negara Indonesia. Generasi ini berupaya menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik pada waktu itu. Generasi emas yang ketiga yaitu generasi 1998. Merujuk pada kelompok masyarakat, terutama mahasiswa dan para aktivis yang memainkan peran kunci dalam menggulingkan pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru meski berhasil membawa stabilitas dan pembangunan ekonomi pada awalnya, namun berakhir pada banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, krisis ekonomi di tahun 1997 yang melanda berbagai negara semakin memperburuk keadaan Indonesia. Kemudian muncullah protes besar-besaran yang digagas oleh mahasiswa dan aktivis. Protes ini memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, yang kemudian peristiwa ini dikenal sebagai reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 menandai perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia.
di mana terjadinya peralihan dari rezim otoriter dan represif menuju era demokrasi yang lebih terbuka dan menekankan keterlibatan masyarakat Indonesia secara umum. Nah, itu dia generasi emas yang pernah ada di Indonesia. Generasi yang membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. Meskipun di tahun-tahun tersebut belum direncanakan Indonesia emas, tapi 3 generasi emas ini telah membuktikan bahwa setiap masa memiliki generasi emasnya dan setiap generasi emas memiliki masanya yang siap berjuang untuk perubahan dan kemajuan yang lebih baik untuk Indonesia. Menjelang tahun 2045, saat Indonesia merayakan 1 abad kemerdekaannya, diharapkan akan muncul lagi generasi emas baru yang siap menghadapi tantangan zaman dan membawa Indonesia menuju kejayaan yang lebih besar. Seperti yang udah Min Beni sebutkan sebelumnya, bahwa gagasan Indonesia Emas 2045 ini merupakan pembaharuan dari Indonesia Emas tahun 1996 yang perencanaannya lebih terstruktur dan memiliki sasaran sebagai berikut. Sasaran pertama, di tahun 2045, Indonesia diusahakan punya pendapatan per kapita setara dengan negara maju dan masuk ke 5 negara yang memiliki pendapatan per kapita yang paling besar. Saran kedua yaitu diharapkan kemiskinan di Indonesia bisa menuju 0% atau ya sekitar 0,5% hingga 0,8%. Dan ketimpangan pendapatan juga bisa berkurang baik antar penduduk maupun antar wilayah. Selanjutnya, sasaran ketiga yaitu mengusahakan kepemimpinan Indonesia dan pengaruhnya terhadap dunia internasional bisa meningkat, yang bisa dilihat dari penguatan diplomasi, budaya, organisasi, hingga Global Power Index yang masuk urutan 15 besar dunia. Nah, yang gak kalah penting adalah sasaran keempat, terkait sumber daya manusia berkualitas di Indonesia. Diharapkan di tahun 2045, SDM di Indonesia bisa lebih meningkat secara merata. Salah satunya bisa dilihat dari skor Human Capital Index yang menjadi 0,73%. Dan yang terakhir, Indonesia di tahun 2045 memiliki sasaran untuk menuju 0 emisi karbon dengan penurunan gas rumah kaca hingga 93,5%. Selain sasaran yang direncanakan, sebenarnya ada peluang yang sangat berharga yang dapat menunjang untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, yaitu puncak demografi yang akan dialami oleh Indonesia sekitar tahun 2030-an. Singkatnya, bonus demografi itu adalah penduduk usia produktif atau yang usianya 15 hingga 64 tahun. Jumlahnya akan jauh lebih banyak, yaitu mencapai 68,3% dari total populasi di Indonesia, yaitu 297 juta jiwa. Jadi, ibaratnya nih, kalau jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak, maka perubahan menuju Indonesia Emas itu bisa dicapai. Seberapa penting sih peluang bonus demografi ini? Min Beni kasih contoh ya negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi. Misalnya Korea Selatan. Di tahun 1950-an hingga 1960-an, waktu itu Korea Selatan statusnya jadi negara termiskin di dunia. Namun, mereka akhirnya mampu memanfaatkan bonus demografi buat bangkit dari keterpurukan. Lambat laun, Korea Selatan bisa berkembang pesat dan balik keadaannya jadi negara maju. Gak cuma Korea Selatan loh yang berhasil memanfaatkan bonus demografi ini. Ada Tiongkok juga. Keberhasilan itu dicapai karena bangsa Tiongkok memberdayakan sumber daya manusia dengan bikin industri rumahan dan juga mulai melakukan investasi besar-besaran di bidang pendidikan sejak tahun 1990-an. Hingga jadilah deh Tiongkok yang besar seperti sekarang. Peluang bonus demografi ini hanya terjadi 1 kali dalam setiap peradaban di suatu negara. Maka dari itu harus dimanfaatkan dengan maksimal, kalau nggak mau nantinya malah jadi bencana. Maksudnya malah jadi bencana tuh seperti ini nih. Jumlah penduduk usia produktif yang banyak itu jika tidak disertai dengan peningkatan kualitasnya, yang ada malah jadi menambah angka pengangguran yang ada di Indonesia.
Pemerintah dan kita semua harus bekerja sama nih untuk mencapai target-target ini. Sehingga pada saat merayakan 1 abad kemerdekaan, Indonesia dapat menjadi negara maju yang sejahtera dan berdaya saing tinggi di kancah global. Generasi-generasi emas sebelumnya telah menunjukkan jalan dengan keberanian dan pengorbanan mereka. Sekarang giliran generasi kita yang dapat meneruskan semangat ini, belajar dari sejarah, dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia. Gimana? Kamu siap kan menjadi bagian dari generasi emas? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.